Perkenalkan, saya Riko Putra Youlia dan dua rekan saya, Dedik Romahadi dan Irfan Evi Nugroho. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu tentang analisis penerapan variasi statistik Power Spectral Density atau PSD dan validasi silang kubik support vektor mesin atau CSVM pada identifikasi kerusakan mesin. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan membahas bagaimana implementasi mesin learning dalam deteksi kerusakan mesin berdasarkan suaranya. Semoga presentasi ini bermanfaat dan membuka wawasan baru bagi kita semua. Isi dari presentasi kami meliputi pendahuluan, tujuan penelitian, eksperimen, metode, hasil dan penjelasan keterkaitan penelitian dengan mata kuliah teknik mesin. Kegagalan dalam struktur teknik dapat mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan, oleh karena itu, penting untuk memantau kesehatan mesin. Teknik pemantauan non-destruktif seperti analisis getaran merupakan pemantauan praktis yang paling banyak digunakan untuk diagnosis kerusakan mesin. Meskipun metode ini bisa diandalkan untuk identifikasi kerusakan mesin, namun, salah satu yang menjadi kekurangan menggunakan metode analisis getaran adalah harga alatnya yang sangat mahal. Diperlukan pengalaman teknik pengukuran yang memadai untuk dapat mengimplementasikan analisis getaran. Teknologi deteksi cacat berbasis akustik umumnya lebih disukai karena kemudahan penerapannya, non-invasif, dan efektivitas biaya. Dalam klasifikasi audio, peneliti sebelumnya umumnya menggunakan fitur berupa gambar atau vektor, sehingga meningkatkan kompleksitas komputasi. Berdasarkan uraian permasalahan pada halaman sebelumnya, kami bertujuan mengidentifikasi kerusakan mesin fan booster secara murah dengan memanfaatkan smartphone sebagai alat pengumpulan data. Merancang sistem yang mampu mengidentifikasi kerusakan mesin secara mandiri dengan memanfaatkan metode Welch dan CSVM. Menghitung dan menganalisis hasil klasifikasi sistem menggunakan konfusi matriks untuk mendapatkan nilai performa sistem. Rekaman suara diperoleh dari mesin fan booster. Suara direkam menggunakan alat perekam bawaan dari handphone bermerek Vivo tipe V21 dengan sampling rate 48 kHz. Bitrate audio maksimum adalah 127 kbps dengan stereo channel. Berkas audio kemudian disimpan dalam format audio M4A. Berkas audio yang sudah disegmentasi dan penurunan jumlah sampel. Langkah berikutnya mengurangi jumlah sampel suara dari 48 kHz menjadi 22,05 kHz bertujuan untuk menyederhanakan proses komputasi. Selain itu, kami juga mengubah tipe kanal audio dari stereo menjadi mono. Durasi awal audio sepanjang lebih dari 3 jam setiap kategori. Kemudian kami buat segmen-segmen tanpa tumpang tindih dengan panjang 5 detik. Pada penelitian ini, kami merancang sistem yang mampu mengidentifikasi jenis kerusakan mesin berdasarkan suaranya. Secara garis besar proses identifikasi kerusakan dibagi menjadi 5 tahap, meliputi pengumpulan data, pemrosesan awal suara, ekstraksi fitur, seleksi fitur dan klasifikasi. Awalnya, data suara mesin fan booster menjalani prosedur pemrosesan awal yang bertujuan untuk mengurangi waktu proses perhitungan dan menyesuaikan untuk proses selanjutnya. Selama fase kedua, data yang ada di setiap segmen dikonversi menggunakan algoritma Welch menjadi PSD dan menyederhanakannya menggunakan variasi nilai statistik. Selanjutnya kami melakukan augmentasi fitur dengan menggunakan algoritma synthetic minority oversampling technique. Pemilihan signifikan komponen digunakan untuk mengurangi signifikansi variabel-variabel yang tidak relevan. Penguatan fitur melibatkan pemanfaatan metode algoritma Chi-square, yang dirancang untuk meningkatkan akurasi klasifikasi dan waktu pembelajaran. Di sini kami mencoba menerapkan metode Welch untuk mendapatkan estimasi PSD pada sinyal suara mesin. Teknik Welch menghitung periodogram yang disesuaikan untuk setiap segmen dan kemudian membuat rata-rata perkiraan ini, untuk memperkirakan kerapatan spektral daya. Semua fitur PSD dihitung menggunakan transformasi Fourier jangka pendek dengan segmen 5 detik yang tidak tumpang tindih. Karena jumlah sampel antara kelas tidak sama maka dilakukan penggandaan sampel dengan algoritma synthetic minority oversampling technique. Untuk setiap segmen EEG,
Kami mengekstraksi fitur PSD menggunakan 7 fungsi statistik, meliputi rata-rata, standar deviasi, median, modus, varian, minimum, dan maksimum. Dari ketujuh nilai statistik kami hanya mengambil satu fitur yang paling penting menurut hasil perhitungan algoritma chi-square. Setelah hasil penyeimbangan dan penyeleksian, kami mendapatkan fitur yang optimal. Kami melakukan klasifikasi menggunakan model CSVM dengan fitur optimal PSD dari kumpulan sinyal suara yang sudah tersegmentasi. Berikut adalah visualisasi suara mesin dalam bentuk domain waktu. Kami memilih 3 potongan suara mesin secara acak di sesi waktu yang sama untuk masing-masing kelas. Dalam domain waktu, dari sisi amplitudo dan kerapatan sinyal, mereka terlihat mirip. Oleh karena itu perlu dilakukan ekstraksi fitur agar perbedaan pola dari setiap kelas terlihat jelas. Di samping itu, ekstraksi fitur dilakukan untuk mengurangi kompleksitas komputasi. Di sini PSD pada setiap kelas menunjukkan perbedaan yang jelas. Pada kondisi normal terdapat daya yang tinggi pada rentang frekuensi 0 sampai 1 kHz. Adanya daya tinggi pada frekuensi kurang dari 1 kHz dan sekitar 7 kHz pada kondisi fan belt kendor. Sedangkan pada kondisi fan belt kendor dan bearing rusak memiliki daya tinggi pada rentang frekuensi 0,1 kHz dengan maksimum amplitudo pada frekuensi sekitar 0,3 kHz. Meskipun menggunakan PSD dapat memperlihatkan perbedaan pola setiap kelas secara jelas. PSD memiliki deret angka yang banyak dan sebagian besar tidak berguna bagi model klasifikasi. Sehingga di sini kami mengekstraksi PSD menggunakan 7 jenis algoritma statistik untuk mengurangi kompleksitas dan mempercepat proses klasifikasi. Dalam mengoptimalkan performa model dalam mengklasifikasi suara mesin, kami menyeleksi 7 fitur menggunakan visualisasi paralel koordinat dan algoritma chi-square, lalu memilih satu fitur yang paling penting untuk klasifikasi. Kami menggunakan standar deviasi untuk melihat hubungan setiap fitur pada setiap kelas. Dari plot koordinat paralel terlihat fitur 5 dan 6 di mana fitur ini adalah nilai minimum dan maksimum PSD, memiliki kedudukan yang saling tumpang tindih pada masing-masing kelas. Hal ini menandakan model klasifikasi akan sulit membedakan setiap jenis kelas berdasarkan fitur yang dimasukkan. Terlihat fitur 1 atau fitur dari rata-rata PSD memiliki posisi yang tidak tumpang tindih antara kelas. Fitur 1 menandakan fitur yang paling penting untuk digunakan dalam klasifikasi. Berdasarkan hasil perhitungan chi-square, fitur berjenis rata-rata PSD juga merupakan fitur yang paling berpengaruh untuk membedakan setiap jenis kelas. Dari hasil seleksi fitur ini kami menggunakan fitur rata-rata PSD untuk klasifikasi pada model CSVM. Performa model CSVM dalam mengklasifikasi fitur berjenis rata-rata PSD mendekati akurasi 100%. Nilai akurasi rata-rata yang diperoleh sebesar 99,93%. Dari pengujian sebanyak 470 sampel, model CSVM hanya melakukan satu kali kesalahan dalam menebak kelas berlabel normal. Akurasi paling rendah untuk semua parameter lain, masih di atas 99%. Hasil ini membuktikan pendekatan yang kami usulkan efektif dalam deteksi jenis kerusakan mesin menggunakan data suara. Kesimpulannya adalah, identifikasi kerusakan mesin fan booster berhasil kami lakukan menggunakan data suara mesin yang kami rekam menggunakan handphone. Durasi rekaman suara lebih dari 3 jam untuk masing-masing kondisi mesin. Proses perancangan sistem deteksi kerusakan fan booster meliputi pengumpulan data suara, prapemrosesan sinyal suara, ekstraksi fitur menggunakan metode Welch, seleksi fitur menggunakan chi-square dan klasifikasi menggunakan CSVM. Performa model CSVM sangat kuat dalam mengklasifikasi satu fitur berjenis rata-rata PSD yang mencapai nilai akurasi rata-rata sebesar 99,93%, nilai presisi terendah 99,79%, sensitivity paling rendah 99,79%, spesifisity paling rendah 99,89%, dan F-score paling rendah 99,89%. Pemrosesan sinyal dan pembelajaran mesin adalah dua topik yang semakin penting di bidang teknik mesin.
terutama dalam konteks Industri 4.0 dan pemeliharaan prediktif. Berikut adalah beberapa mata kuliah di jurusan Teknik Mesin yang mencakup kedua topik tersebut. Pertama, getaran mesin. Analisis sinyal getaran digunakan untuk memantau dan mendiagnosis kondisi mesin. Teknik pemrosesan sinyal seperti Fast Fourier Transform digunakan untuk menganalisis frekuensi sinyal. Dalam kasus ini adalah sinyal suara mesin. Kedua, mekatronika. Mata kuliah ini mencakup integrasi sistem mekanik, elektronik, dan perangkat lunak. Pemrosesan sinyal diperlukan untuk menginterpretasikan data dari sensor suara dan mengendalikan sistem mekanik. Ketiga, perawatan mesin. Mata kuliah ini mengajarkan teknik-teknik untuk memprediksi kegagalan mesin dan melakukan diagnostik menggunakan data sinyal. Pembelajaran mesin digunakan untuk menganalisis sinyal dan membuat model prediktif. Kelima, sistem kendali. Mata kuliah ini mencakup teknik-teknik pemrosesan sinyal yang digunakan dalam sistem kendali dan instrumentasi canggih. Pembelajaran mesin dapat diterapkan untuk meningkatkan kinerja sistem kontrol. Keenam, pembelajaran mesin. Mata kuliah ini fokus pada penerapan algoritma pembelajaran mesin dalam konteks teknik mesin. Topik-topik yang dibahas meliputi regresi, klasifikasi, clustering, dan jaringan saraf tiruan. Dalam mata kuliah teknik mesin ini, mahasiswa biasanya akan mempelajari berbagai teknik pemrosesan sinyal seperti filtrasi, transformasi Fourier, analisis spektral, dan teknik lainnya yang diperlukan untuk menganalisis dan menginterpretasikan data sinyal dari berbagai sistem mekanik. Perangkat lunak seperti MATLAB, Python, dan berbagai pustaka pembelajaran mesin digunakan untuk pemrosesan sinyal dan analisis data. Demikianlah presentasi kami tentang penerapan model klasifikasi CSVM untuk deteksi jenis kerusakan mesin fan booster. Kami harap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda.